Bismillahirrahmanirrahim. Niki menerangkan tentang syarat-syarat solat. Niki mulai masuk dalam bab solat. Faslun utawi kikono fasal suwiji. Takbire fasal syurutu solati utawi piro-piro syarate solat. Iku sama niatun iku ono 8. Jadi syarat iki apa? Syarat iki perkara wajib yang harus terpenuhi dalam solat. Nah, mulane dalam solat iki ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun, ada yang namanya batal, sunah, makruh dan lain-lain. Nah, yang kita bahas iki syarat dalam solat, perkara wajib sebelum kita melakukan solat iki harus ada, wajib terpenuhi. Nek enggak terpenuhi tidak sah solatnya. Nah, dalam kitab Safinah niku memang dijelaskan syaratnya solat ada 8. Sing pertama toharatul hadatsaini. Rupane suci saking hadas seluruh. Jadi ketika kita sholat niki sebelum melakukan sholat harus suci dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Nek hadas kecil iki berarti dihilangkan dengan menggunakan wudu. Nek hadas besar iki dihilangkan dengan mandi jinabat atau mandi wajib. Nah, mulane ketika kita sebelum sholat kok di situ punya hadas, iki tidak sah sholatnya. Misalkan seseorang yang di situ punya hadas besar, kok belum mandi besar, belum mandi jinabat, terus sholat iki tidak sah, enggak sah sholatnya. Yang kedua watoharatulan sesuci, oleh sesuci, watoharatulan suci, watoharatulan suci, oleh suci anin najasati saking najis. Suci dalam najis iki neng di fisaubi eng dalam pakaian, wal badanilan badan, wal makanilan panggonan. Kedua syarat solat iki suci dari najis dalam pakaian, badan dan tempat. Jadi pakaian yang digunakan untuk solat ya harus suci dari najis. Badan tubuh iki mau, awak iki mau harus suci dari najis. Kok misalkan kok ono kotorane iki tidak sah solate. Wal makan tempate. Jadi tempat yang kita gunakan untuk solat iki harus suci. Harus suci dari najis. Nah, najis dalam solat iki memang dibagi-bagi. Ada najis yang dimakfu dalam solat, ada najis yang tidak dimakfu dalam solat. Nek najis yang dimakfu dalam solat iki tidak masalah. Ketika kita solat ono najis iki mau. Tetapi najis yang tidak dimakfu dalam solat lagi sing bermasalah, yang bisa membatalkan solat iki najis yang tidak dimakfu. Contoh najis yang dimakfu, contohnya darah jerawat. Jadi ketika sholat delalah darah jerawat ini mau keluar, niki tidak batal sholatnya, tetap sah. Soal apa? Darah jerawat niki dimakfu dalam sholat, dimakfu dalam sholat, tidak batal. Tetapi ketika kita sholat kok di situ ada najis yang tidak dimakfu, contohnya kotoran cecak, dan niki tidak dimakfu, iki hukumnya batal sholatnya. Dan niki penting. Jadi dalam solat niki memang najis iki ada yang dimakfu, ada yang tidak. Yang ketiga wasitrul aurati, lan nutupi aurat. Ketika kita melakukan solat iki harus menutupi aurat. Bijirmin tohirin yamna'u ru'yatal launil basyarah. Niku ten syarai. Jadi menutupi aurat iki dengan sesuatu yang suci, yang bisa mencegah warnanya kulit. Jadi warna kulit iki ketutupan karo jenenge perkara suci iki mau. Nek cara saiki ning Indonesia iki menutupi dengan pakaian. Bi allayu rofa bayaduha min nahwi sawadya fi majlisi takhatub. Jadi ketika kita iki menutupi warnanya kulit dengan sesuatu yang suci, nah iki menjadi wajib dan iku warnanya kulit harus tidak terlihat. Mulane ketika kita iki kok sholat menutupi aurat dengan menggunakan plastik bening, niki tidak sah. Soalnya apa? Warna kulit masih terlihat. Nah, menutup aurat niki liqadirin alaihi, bagi orang yang mampu. Ketika nantinya kok dia tidak mampu, enggak wajib nutupi aurat. Enggak wajib nutupi aurat. Jadi kewajiban dia menutupi aurat ini nek memang dia mampu. Nek enggak mampu enggak wajib.
Walau bi'arotin au ijarotin, meskipun cara dia menutupi aurat ini dengan sesuatu yang dia pinjam. Jadi nyilah pakaian terus digunakan untuk menutupi aurat, enggak masalah. Nah, au ijarotin utawa nyewa pakaian terus digunakan kanggo salat, enggak masalah. Kewajiban menutup aurat iki wa in shalla fi khalwatin walau fi dzulmatin, meskipun toh kita iki salat di dalam tempat sing sepi, jadi tempatnya suwepi, misalkan tidak ada orang, mung hanya kita sendirian toh, iku tetap wajib menutup aurat. Meskipun toh kita salat ning tempat sing gelap, ning tempat sing peteng, iku tetap wajib yang namanya nutup aurat. Jadi dalam salat iki nutup aurat harus perkara wajib. Wastiqbalul kiblati, lan madhep kiblat. Nah, jadi syarat salat yang keempat iki menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat iki menjadi syarat dalam salat, perkara wajib yang harus terpenuhi. Jadi menghadap kiblat iki ketika kita iki salat hukum asal, salat iki memang wajib. Tetapi engkau ada sebagian salat yang di situ tidak wajib menghadap kiblat. Contohnya salat sidatul khauf, salat dalam peperangan misalkan, niku memang tidak wajib menghadap kiblat. Nah, tapi engkau ada ketentuan-ketentuan lain. Terus dan lain-lain. Iku memang hukum asal menghadap kiblat wajib dalam salat. Lah menghadap kiblat yang dimaksud kiblat iki Ka'bah, Mekah niku. Nah niki yang dimaksud iku. Mulane ketika kita salat kok mengapa tidak menghadap kiblat niki tidak sah. Misalkan menghadap ke timur. Nek Indonesia loh, nek Indonesia. Nah. Wa dukhulul waqti lan mlebune waktu. Ketika kita salat iki harus ngerti waktu salat. Ai ma'rifatu dukhulihi. Yakinan audonan bil ijtihadi. Ketika kita salat iki harus ngerti waktu salat. Mbuh iki mau secara yakin atau dengan dugaan. Dengan ijtihad, misalkan kita mengetahui waktu sholat mbuh dengan adzan masjid, adzan musola, atau dengan waktu jam, atau menggunakan HP. Jadi HP ini terkadang di situ bisa bermanfaat untuk mengetahui waktu sholat. Atau misalkan mengetahui dengan cara bertanya kepada orang-orang sing bisa dipercaya. Masuk waktu sholat apa enggak? Lah niki mengetahui waktu sholat wajib. Oleh karena itu faman shalla bidunya bi'an hajama wa shalla. Ketika di situ ketika seseorang ki salat tanpa mengetahui waktu salat, wis angger langsung salat. Nah, misalkan posisinya ning kono misalkan jadi salat yang dilakukan tanpa mengetahui waktu salat lam tasihha salatuhu. Tidak sah salat iki mau. Wa in waqat fil waqti. Meskipun toh delalah salat niki mau tepat pada waktunya, tetapi ketika dia tanpa mengetahui, tanpa yakin, tanpa don iki masuk waktu salat apa enggak, kok dia salat meskipun kenyataannya ternyata pas jam 1 siang misalkan, niku tetap gak sah. Jadi mengetahui waktu salat iki juga penting dalam syarat salat. Wal ilmu lan ngerti bi fardiyatiya, oleh ngerti kelawan bangsa fardune salat. Jadi termasuk syarat perkara wajib dalam sholat iki mengetahui fardu dalam sholat. Engko ana niat, cara Imam Syafi'i ada niat, ana jenenge takbiratul ihram, membaca Fatihah, rukuk dan lain-lain. Nah iki ketika kita sholat iki harus mengetahui fardu dalam sholat. Wa alayata kita lan yen to ora nekotake ora meyakini sapa wong fardhen ing fardu siji min furudiya saking pira-pira fardune salat, ora meyakini sunatan ing sunah. Jadi perkara fardu dalam salat niku tidak diyakini sebagai perkara sunah. Contone menurut Imam Syafi'i takbiratul ihram niki perkara rukun wajib terpenuhi. Ketika seseorang sholat meyakini takbiratul ihram niki perkara sunnah, niki tidak sah sholatnya. Soalnya perkara fardu kok diyakini sebagai sunnah, masalah. Wajtinabul mubtilati lan ngedoi menghindari pira-pira perkara kang batalake sholat. Ketika kita sholat iki wajib menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat. Contohnya terkena najis,
Contohnya meneh misalkan perkara sing batalno salat, buka aurat dan lain-lain. Dan niki ketika kita salat wajib menjauhi perkara-perkara yang membatalkan salat. Ini penting. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahdatsu utawi pira-pira hadas. Iku isnani iku loro. Jadi hadas iki dibagi menjadi dua. Hadas iki menjadi perkara yang di situ tidak mengesahkan salat. Ketika seseorang kok salat di situ punya hadas, niki tidak sah salate. Mulane pembahasan hadas niki penting. Hadas iki ada berapa, terus cara menghilangkannya iki dengan menggunakan apa. Lah iki penting. Sing pertama rupane loro, asgharu rupane hadas cilik, wa akbarulan hadas gede. Hadas cilik iki hadas yang bagaimana? Fal asgharu mongko utawi hadas cilik iku ma perkara silai ma aujaba kang majibake apa mah majibno al wudu'a ing wudu. Hadas kecil iku hadas yang di situ mewajibkan wudu. Cara menghilangkan hadas kecil iku dengan menggunakan wudu. Hukum asal seperti itu. Nah, tetapi ketika di situ kok dia tidak bisa menggunakan wudu, misalkan nggak ono air, iki diganti dengan menggunakan tayamum. Jadi bedakan, nek wudu menghilangkan hadas, nek tayamum tidak menghilangkan hadas, tetapi sebagai ganti dari wudu. Supaya apa? Bisa melakukan sholat, iki menggunakan tayamum sebagai ganti dari wudu. Bedakan. Wal akbaru utawi hadas gede iku ma perkara silai ma aujaba kang majibake apa ma majibno al ghusla ing adus. Nek hadas besar iku hadas yang mewajibkan mandi. Ketika seseorang punya hadas besar, ndek winginane dijelaskan di situ perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Salah satunya keluar mani, terus haid, nifas dan lain-lain. Iki perkara-perkara sing di situ bisa menyebabkan hadas besar. Nah, ketika seseorang di situ kok punya hadas besar, cara menghilangkannya ben oleh melakukan sholat niki menggunakan mandi besar atau mandi jinabat. Nah, kok nek wis mandi besar, mandi jinabat, iki wis suci, dia diperbolehkan melakukan sholat. Nah, iki bahas masalah aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Al auratu utawi iki pira-pira aurat. Al auratu utawi pira-pira aurat. Iku arbaun iku papat. Jadi aurat iki apa? Perkara sing wajib ditutupi. Nah, dalam syarah kasifatu saja ai syar'an alama yajibu satru fi sholati wa alama yahrumu an-nadru ilaihi. Jadi pengertian aurat iki apa? Perkara wajib yang harus ditutupi dalam sholat dan wajib ditutupi. Nah, wajib ditutupi ketika di situ terlihat oleh orang lain. Jadi ketika di situ kok aurat kebuka, haram dilihat oleh orang lain yang di situ. Kono ketentuan-ketentuane. Jadi hukum asal memang perkara aurat iki wajib ditutupi, haram untuk dilihat oleh orang lain. Sing pertama rupane papat auratur rajuli utawi aurate wong lanang mutlakon secara kelawan mutlak wal amatilan budak amat fi sholati ing dalem salat iku ma perkara silai ma baina surati kang tetep ing dalem antarane udel warubatilan dengkul. Aurat laki-laki dan budak amat. Budak sekarang tidak ada budak sudah dihapuskan ning Indonesia. Mayoritas ning Indonesia iki merdeka. Nah, budak dan orang laki-laki iku aurat dalam salat. Perkara wajib yang harus tertutupi dalam sholat iki antara udel, antara pusar dan lutut iki harus terpenuhi, harus tertutupi. Soalnya iki aurat, perkara wajib yang harus tertutupi dalam sholat. Mulane ketika di situ kok enggak tertutupi, enggak sah sholatnya. Wa auratul hurati utawi aurate wong wedok merdeka oleh sifate auratil huraf fi sholati kang tetep ing dalam salat iku jami'u badaniha iku sekabehane badane hurrah ma rupane perkara silai masiwal wajih kang sak liyane wajah wal kafaini lan epek-epek loro. Aurat dari perempuan merdeka. Nah iki mayoritas wong Indonesia iki hurrah, perempuan merdeka. Aurat perempuan merdeka dalam sholat yang harus tertutupi dalam sholat iki apa? Semua badan kecuali wajah dan dua epek-epek. Jadi semua badan
perempuan iki dalam sholat merdeka niki harus tertutupi kecuali epek-epek dan wajah. Nek wajah niku tidak wajib tertutupi. Nah, epek-epek niki batasannya nyampe pergelangan tangan. Terus nek wajah berarti nyampe dagu iki mau sing batas dalam wudu. Nah niki boleh ditutupi, boleh tidak. Ora wajib ditutupi. Tetapi sing wajib iki selain wajah dan dua epek-epek niki dalam perempuan merdeka dalam sholat wajib tertutupi. Wa auratul hurrati utawi aurate wong wedok merdeka wal amati lan budak amat indal ajanibi ing dalem sandinge pira-pira lanang liya iku jamiul badani iku sekabehane badan. Aurat perempuan merdeka ataupun budak ketika di situ kok di samping laki-laki yang bukan mahram. Jadi perempuan yang di situ di samping orang yang tidak mahram, laki-laki yang tidak mahram. Jadi laki-laki lain bukan mahram. Niku semua badan. Nah, niki repote. Lah nek masalah niki memang ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Memang nek menurut Imam Syafi'i perempuan di situ memang harus menutup semua badan. Yo memakai kerudung, memakai pakaian panjang, terus memakai cadar nek cara di Indonesia iki cadar. Harus tertutupi semua nek menurut Imam Syafi'i. Soalnya semua badannya perempuan ki aurat bagi laki-laki yang bukan mahram. Nah, mulane di Indonesia iki rata-rata mayoritas iki jarang-jarang yang memakai cadar. Nek kudungan ya lumayan, memakai pakaian panjang lumayan. Nah, mulane ada sebagian ulama, salah satunya itu Imam Ibnu Hajar dan itu didukung oleh ulama lain, mengatakan nek aurate perempuan di samping laki-laki lain iku tidak semua badan. Tetap ya memang semua badan kecuali dua epek-epek dan wajah. Dua epek-epek dan wajah niki tidak wajib tertutupi menurut Imam Ibnu Hajar dan kawan-kawan. Mulane ketika di Indonesia iki mayoritas perempuan iki memakai kerudung, memakai pakaian panjang. Niku nek cara Imam Ibnu Hajar sudah cukup. Wajah terbuka, tidak memakai masker, tidak memakai cadar, enggak masalah. Nek cara Imam Ibnu Hajar. Tidak memakai kaos tangan enggak masalah, cara Imam Ibnu Hajar. Tetapi ada catatannya. Di situ dengan catatan tidak adanya fitnah dan tidak adanya syahwat. Nah, ini catatannya di situ. Beliau memperbolehkan dengan catatan itu. Nah, ini mungkin pendapat Imam Ibnu Hajar mungkin bisa digunakan di Indonesia. Soalnya rata-rata di Indonesia ini jarang-jarang perempuan yang di situ memakai kerudung, pakaian panjang, terus pakai kaos tangan dan memakai cadar semua tertutupi. Ini jarang. Rata-rata perempuan ini wajah niku tidak tertutupi, rata-rata iki terbuka, mayoritas. Wa inda maharimihima lan ing dalem sandinge pira-pira mahrame hurrah lan amat wa nisa'i lan pira-pira wedok iku ma perkara silai ma baina surati kang tetep ing dalem antarane udel wa rukbati lan dengkul. Aurat perempuan merdeka ataupun budak di samping mahram dan di samping perempuan sesama perempuan niku antarane udel, antarane pusar dan lutut. Jadi mahram iki sapa? Mahram iki ana kalane sebab nasab, ana kalane sebab rodok, ana kalane sebab musuhara. Nah, contoh mahram sebab nasab misalkan ibuke iki mau nganu. Misalkan mahrame iki karo anake. Jadi anake iki mahram, wong sing haram dinikah. Utawa misalkan contoh meneh karo mase niki mahram, wong sing haram dinikah. Karo adike iki mahram. Jadi ketika ono perempuan di situ bersandingan dengan laki-laki sing mahram, wong sing haram dinikah. Contohnya misalkan mase, adike, anake laki-laki. Niki atau di samping sesama perempuan, niki aurate antarane pusar dan lutut. Niki harus terpenuhi. Jadi selain itu tidak wajib tertutupi. Aslinya seperti itu. Nah, perkara aurat niki memang perkara wajib yang harus terpenuhi, harus tertutupi.
ketika memang sholat yo aurate ada sendiri, ketika di luar sholat niki juga ada sendiri. Perkara wajib yang harus terpenuhi. Mulane pesanku nek sampean iki keluar rumah terus kumpul karo laki-laki yang bukan mahram niki harus menutup aurat. Niki penting. Soalnya kok sampean buka dalam kitab-kitab, salah satunya kitab Isra wal Mi'raj, di situ dijelaskan Nabi Muhammad niku ketika beliau iki mau Isra Mi'raj niki melihat perempuan ning neraka niki disiksa. Jadi ada seorang perempuan di situ disiksa ning neraka. Nah, Kanjeng Nabi melihat perempuan sing koyok ngono iki mau kaget. Nah, ternyata siksane niki luar biasa. Jadi perempuan iki digeret rambutnya perempuan iki digantung ning neraka. Terus disiksa ning neraka iki nyampe bertahun-tahun lama sekali. Dan niku Kanjeng Nabi nyampe kaget. Ternyata setelah diselidiki Kanjeng Nabi ku ternyata perempuan iki salah satu perempuan yang ketika sebelum meninggal niku sering tidak menutup aurat. Jadi salah satu perkara sing membahayakan iku nek ada perempuan amit sewu niku tidak menutup aurat, enggak gelem kudungan, enggak gelem memakai pakaian panjang. Dan niku ketika di luar salat niki bersanding dengan laki-laki lain iki masalah. Jadi salah satu siksa besar iki salah satunya tidak menutup aurat. Dan niki amit sewu ngapunten niku dalam kitab Isra wal Mi'raj niku ada. Jadi siksane perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat, sing tidak gelem kudungan, enggak gelem memakai pakaian panjang. Jadi keluar rumah jejeran karo laki-laki sing bukan mahram enggak gelem nutup aurat. Niku siksane luar biasa. Dan niku Kanjeng Nabi nyampe nangis. Jadi ana umate Kanjeng Nabi yang di situ disiksa karena tidak menutup aurat. Dan niki mulane pesanku, mulane awak dhewe pentinge awak dhewe ngaji. Yuk bareng-bareng ngaji, pahami masalah aurat, perkara sing wajib tertutup iki apa saja. Lah engko nek wis ngerti kaya ngono iki mau dilakukan, diamalkan, iki penting.